Ya, para sahabat sekalian, hari ini saya kembali dengan Pak Eki Sidik. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai filsafat Taoisme atau filsafat Taoisme ya, dari Tao itu warisan dari negeri Tiongkok. Nih Pak Eki kebetulan juga menjadi salah satu praktisi atau pegiat ya di Tao ya Pak Eki ya. Sering juga mungkin mengatakannya sebagai murid tahu atau bagaimana biasa Pak. Murid tahu atau praktisi tahu aja. Ya, mungkin lebih cocok malah Cenci itu sebagai turunan dari Tao, artinya Oh, oke. sebagai Praktisi cenci ya. ya, Itu lebih tepat ya, sebagai turunan dari Tao itu ya. betul. Oke, ya selamat Dasarnya malam Pak Eki. Ini terima kasih sudah malam, bergabung malam. kembali. Saya Ya, yang Pak terima Eki, ini kasih. karena ngobrol soal Tao ini topik kita hari ini dari perspektif Pak Eki ini tahu itu sebenarnya apa ya, Pak Eki? Tao sebetulnya ya sekali lagi saya bukan intelektual Tao, Hmm, tetapi praktisi Tao yang hmm, mana hmm, sebetulnya kalau kita urut, artinya kalau kita coba lihat benang merahnya, sebetulnya tidak ada yang beda dengan hmm, katakanlah apa pencarian di dalam atau perjalanan di dalam spiritual hmm, seperti katakanlah sufi mungkin yang lebih dekat hmm, dengan Pak Aam atau katakanlah Buddhism. hmm. eh, saya juga apa ini sebetulnya murid Zen ini kalau Oke. dulu pertama Hmm, dan juga apakah itu Kabbalah atau hmm, kejawen. Nah, pada intinya sebetulnya kalau bicara mengenai Tao itu dia bicara mengenai apa itu Wu Wei. Wu Wei itu apa the doing of non doing ya. Jadi doing bagaimana of not doing. the Oke. doing of non doing ya. Bagaimana berbuat sebetulnya dia katakan tanpa berbuat gitu, tetapi Hmm. itu jadi makin makin kacau dan Ini perlu kalau pemahaman kita ini. kalau kita coba lihat di Berbuat yang Google tidak berbuat. iya ya kalau kita akhirnya itu nanti cuma permainan kata-kata yang kosong lah ya, tidak ada Oke. artinya. Jadi sebetulnya kalau bicara Tao itu dia bicara memang alam ya, semua itu Alam. Oke. ya dia pelajari dari alam. Dari alam Hmm. itu ya bagaimana kita bisa melakukan ya ini saya coba singkat aja artinya untuk Ya. memang kita bisa artinya menarik manfaat lah apa dari Hmm. percakapan kita gitu dalam Baik, keseharian ya kita. tentu. Ya, jadi dari alam itu misalnya dia pelajari atau kita pelajari juga bagaimana ini pohon-pohon misalnya atau bunga itu Mhm. berkembang itu tanpa maksud ya tuh. Oke. Berbuah tanpa maksud. Jadi itulah wu wei itu atau kalau Ah, istilahnya ya istilah Zen itu mungkin musotoku itu ya. Berbuat mhm. tanpa motif. Mhm. Mungkin itu ya tanpa motif, tanpa um, mengharap sesuatu ya, tumbuh-tumbuh begitu. Ya, tanpa diri sebetulnya. Tanpa Ah, diri, ya itu yang mungkin lebih gampang buat kita itu mhm. bagaimana kita berbuat itu tanpa ego ya, tanpa pikiran, tanpa perasaan, tanpa kemauan dan seterusnya gitu. Itu Mhm. mungkin Mhm. lebih apa? Lebih bunyi mungkin buat kita itu apa itu prinsip Wu Wei itu berbuat Mhm. Mhm. tanpa berbuat itu the doing of Oke, non doing ya. oke. Kalau tadi tanpa ego, tanpa berpikir, maksudnya berpikir itu overthinking gitu ya. Betul. Itu mungkin bisa dipahami ya, tapi tanpa tadi ya, tanpa maksud, tanpa perasaan, Ya, bagaimana itu mengejawantahkannya ya, Pak? ya, tadi itu yang dilihat dari contoh-contoh di alam, Ya, bagaimana itu pohon berbuah tanpa oke. ada
maksud apa-apa Oh, atau jadi biarkan berkembang. terjadi, terjadilah begitu. Iya, iya. Ah, Sangat oke. alamiah, sangat wajar, tidak ada ketegangan, tidak ada konflik, Hmm, hmm, sangat apa, rileks mungkin ya. hmm. Oke. Eh, Relax itu kata kunci juga ya. Jadi Iya, hidup betul tidak sekali. ada beban, Tidak eh, ada beban, tidak berjalan ada sesuai dengan ritme alam. tidak ada tujuan misalnya. The Bahkan tidak goal, ada tujuan. Nah, ini yang saya ya, bingung nih. iya, the goal, betul. The goal is in the process. Oke, Misalnya, the goal is the process. sin is in the Is process. the process. Oke, the goal is in the process. Iya, ya. Oke, jadi bukan berarti tidak ada tujuan ya. Tujuannya ada di dalam proses itu. Iya, Nah, jadi proses jadi itu yang diutamakan ya, bukan betul sekali, tujuannya itu sendiri. betul sekali. Jadi Oke. kalau main golf itu ya misalnya kita nggak mau pukul ke sana, mau supaya kencang atau apa, tapi cuma Hmm. just do it itu. Just do Oke. it, arti kata cuma memperhatikan prosesnya, melakukan prosesnya dengan sebaiknya, sehingga pasti result hasilnya juga akan jadi Oke. sebaiknya gitu kira-kira. Oh, baik. Ya, termasuk kan dalam permainan golf itu justru itu menariknya. Itu kesenangannya ya. Iya, Seninya itu pada saat memukul bola itu kan. tanpa diri, tanpa ada Ya. harapan, no expectation, Hmm. no regret. Ya, ya, ya. Bola seni sebenarnya ada tujuannya, cuma maksudnya prosesnya itu menjadi sangat penting gitu ya. Betul. Mungkin Hmm. dalam you punya dunia intelektual juga scholar, proses itu yang bisa menentukan hasil kan, Mhm, mhm. bukan Oke, sebaliknya. jadi kuncinya itu di prosesnya ya. Betul, Di bukan tujuan itu sendiri ya, karena tujuan tuh ada di dalam proses itu sendiri gitu. betul. Yang Ah, dikatakan just do it itu, ya. just do it. Ya tadi itu Mhm. musotoku itu berbuat tanpa motif. Atau Oke. kalau istilahnya tahu itu wu wei itu. Ah, jadi termasuk berbuat kebaikan itu tanpa mengharapkan jasa balas jasa atau apa ya. Berbuat kebaikan karena memang ya berbuat kebaikan aja begitu ya. Pikiran Mhm. berbuat baik aja nggak ada. Nah, maksudnya ini konteksnya ke pamrih ya, tanpa pamrih juga. Eh ya Kalau just do lebih it, lebih lebih seperti melakukan daripada kebaikan, tanpa, ya betul. lakukan aja gitu, tanpa Iya, pamrih. lebih dari tanpa pamrih, you melakukan itu juga tanpa ada bahwa ini perbuatan baik, bahwa ini Oke. manfaat. Itu pikiran-pikiran itu juga nggak ada gitu. Oh, hanya lakukan saja. Tapi itu Iya, batas antara kebaikan dan tidak kebaikan menjadi tidak kelihatan ya. iya karena itulah yang mungkin kalau kita bicara itu kan pikiran apa kognitif kan. Ya. Dualitas itu kognitif itu dualitas ya. Baik Hmm. apa nggak baik ya atau Hmm. berhasil atau gagal. Oh, ini tidak mengenal dualitas itu ya. Ya, melampaui. Jadi melampaui dualitas Ah, itu. oke. Nah, Nah, ini itu kaitannya dengan yin yang bagaimana ya? Sedangkan di yin kan mengenal tuh dualitas. Eh, betul. apa ya? Posisi yang terbalik, siang malam, pria wanita. Eh, Sekaligus dia juga mengatakan bahwa di dalam yin ada yang. Kalau you lihat simbolnya itu kan, yang yes, putih ada yes. dalam hitam, yang hitam ada Ah, dalam putih. ya, Jadi dalam putih ada dalam hitam ya. ya, di dalam Ah, kebaikan ada keburukan dan ya, sebaliknya. Di dalam dan keburukan keburukan ada mungkin juga ada seperti kebaikan ya, gitu ya. tidak ada kemutlakan gitu. Tidak ada Dan kemutlakan. ya, dan pada Oke. ujungnya kalau Tao ini kan dia mengatakan yang bisa nameless kan, yang bisa disebut, yang bisa berbentuk itu bukan Tao gitu. Hmm. Jadi sekali lagi ya itulah kekosongan yang
di dalam setiap tradisi yang tadi saya sebut, misalnya apakah itu kejawen Sufi, atau oke. Buddhism atau Hmm. Sufi atau Hmm. ya mistik lah mungkin dikatakan itu, ya ini semua bicara hal Baik. yang sama. Ya, ya, Pak Eki, ini dalam dalam pengejawantahan di kehidupan sehari-hari. Bagaimana itu? Dalam bekerja, dalam berkehidupan sosial, Betul, atau dalam kehidupan rumah, betul. bagaimana Pak ya diwujudkan? Mungkin itu yang ada paket yang dikatakan the right understanding, the Hmm. right attitude, and the right practice gitu kan. Jadi Oke. ada paket yang kita harus mendapatkan pengertian yang benar. Tadi yang you bicara yin dan yang, kemudian juga Hmm. kekosongan, Hmm. eh, apa kekosongan yang mengandung yin dan sekaligus yang misalnya, Hmm. itu pengertian-pengertian yang harus didapat mungkin empiris ya. Artinya Hmm. bukan pengertian intelektual tapi pengertian visceral. Artinya Oke. penghayatan gitu ya. Jadi Ya, ya. Karena berbagai, mungkin ini tantangan di dalam praktek ya, di dalam dunia pekerjaan umpamanya. Sebagai betul, pengusaha, tentu ada kan ada orientasi keuntungan. betul, Kan itu ada ego di situ kan. Sebagai betul, profesional, pegawai, ada betul, orientasi mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Itu ada ego kan di situ. betul. Nah, ini kan berat nih buat sebagian yang tidak memahami ini kan ya. Lah, Ini bagaimana sebetulnya, tuh ya, kondisi ini? sebetulnya betul sekali. Sebetulnya misi kita ini sebetulnya adalah melampaui ego, ya tuh, Hmm. membebaskan kita dari ego, sebetulnya Hmm. membebaskan kita dari diri kita. Itu, kalau you kan yang bilang itu jihad paling besar itu ya, mengalahkan, sebetulnya Hawa membebaskan nafsu lah, kita sendiri. iya, dari diri sendiri. Oke. Jadi kita betul-betul tidak terganggu oleh diri sendiri, dalam arti kata tidak terganggu oleh pikiran, Hmm. perasaan, emosi kita, tidak terganggu Hmm. oleh kemauan kita. Jadi orang yang udah selesai lah, mungkin itu kan kayak apa, Jokowi dulu kalau ditanya mau jadi presiden dia bilang nggak mikir gitu. Ya itu udah Hmm. bener. Oh, oke. Terjadilah begitu ya. Ya, itu memang beda tipis itu antara orang gila dengan orang yang sadar sepenuhnya gitu ya. Nah, nah, Jadi ini kembali, ada satu filsafat di Barat itu yang mirip-mirip saya kira juga dengan apa yang disampaikan Pak Eki, yaitu Stoicism. Stoik. Pernah dengar Pak? pernah Ini dengar tapi dari eh, Yunani itu, ya ya, ya, sekarang yang lupa, dulu nggak tahu. esensinya juga begitu. Oh, Em, tidak tidak overthinking, terus kemudian berpikir alam dan menempatkan ego secara tidak tidak berlebihan gitu ya. Eh, Mungkin saya juga harus explore lagi nih, tapi saya lihat nih ada beberapa apa kesamaan ya. Pak Eki juga tadi bilang kan, ini mereka yang betul. jalan hidup sufi kalau di Islam ya, atau Iya, Buddhism di Buddha, ada tadi ya, di dalam berperi kehidupan keseharian itu ada hal-hal yang mungkin bisa ditarik. Ini dalam kehidupan ininya ya, sosialnya ya, hubungan antar apa antar manusia dan hubungan dengan alam ya, eh, betul. keselarasan gitu kan ya, apa adanya, eh, tidak berlebihan, kesederhanaan, atau dalam konsep ruang itu minimalis gitu kan ya. Coba kita sekarang lihat yang jadi masalah, Hmm. apa, kutukan manusia modern ini kan yang tadi you katakan overthinking itu. Ya. Sebetulnya pikiran itu kan mestinya kalau perlu dipakai kan gitu. Hmm.
Kalau nggak perlu ya nggak dipakai dong. Oke. Kan dia menjadi pesuruh yang baik, Tentu kita kendalikan ya. a good servant. Ya. Tetapi yang terjadi kan jadi bad master. Oke, mereka jadi master atas hidup kita sendiri. Itu yang jadi Itu yang masalah jadi ya. masalah. Iya, karena tadi Hmm. yang you katakan overthinking. Sekarang kayak mobil atau motor udah digerasi masih jalan terus. Akhirnya Padahal udah saatnya berhenti ya, karena udah nyampe gitu. Oke. jadi akhirnya Eh, dari overthinking ini kan stres, mhm, depresi dan penyakit, iya tuh. Semua mhm, mhm. itu ada satu studi pasti 6 bulan sebelumnya itu stres. Oke. 2 tahun sebelumnya stres. Mhm, Misalnya itu. Jadi ya itu mungkin bedanya kita dengan kita punya leluhur itu orang-orang dulu itu kan dipakai pikirannya kalau perlu ya. hmm. Misalnya orang Baduy lah yang sekarang yang pernah saya datang ke Baduy dalam misalnya kan cuma Ya. boleh nginep semalam itu. Itu Mhm, daerah hiu tuh. Itu orang kan kagak mikir dan mhm. itu yang menyebabkan dia itu bisa mikir benar karena memang mikir tuh kalau perlu. Oke. Dan sekali lagi bahagia. Ini sekarang Mhm. Oke. kita ini Ya, siapa yang ya. bahagia? Yang dicari juga kesenangan bukan kebahagiaan. Hmm. Karena Kesenangan, kebahagiaan itu ya, yang secara apa ya esensial diperlukan ya di dalam kehidupan itu. iya. Tapi apakah jelas bedanya antara antara pleasure itu dengan happiness gitu ya? Ya, ya. Di mana menurut Pak Eki perbedaannya itu? Pleasure itu yang kita ngerti itu makan, minum, jalan, Oke. atau apa semua itu kan mungkin yang Dan itu pakai tidak duit. bisa berlebih ya. Kalau sesuatu berlebih di dalam pleasure itu akan jadi sadness mungkin ya, akan jadi penyakit, Makin senang justru makin tidak bahagia. mungkin tidak bahagia ya. Iya, iya, iya. Iya, karena apapun ya, makan itu ada batasnya. Kebanyakan akan merusak tubuh. Gitu apapun ya. Saya bukannya Sekarang masuk termasuk juga mungkin ya seksualitas, mungkin juga ya kesenangan-kesenangan yang lain ya. Too betul. much ya. Makin rasa more is less and less Hmm, is hmm, more. hmm. Iya, Makin iya, iya. banyak makin kurang. Hmm, Makin hmm. sedikit makin cukup. Betul. Nah, kalau dalam kebahagiaan itu tidak terlalu terikat dengan hal yang terkait dengan materi semata ya. Justru tadi sebetulnya bukan cuman kepada materi apa ya, eh, justru tidak terikat dengan diri itu. Oke, bahkan tidak terikat dengan diri. Iya, pada saat Oke. tidak terganggu lagi oleh pikiran, oleh Hmm, diri itu ya, oleh emosi, oleh kemauan apa. hmm. Itulah adanya kebahagiaan yang melampaui tadi yang you katakan kesenangan dan kesusahan ya. Itu Oke. dualitas. Dualitas itu terus membayangi kan. Nah, Hmm, hmm, hmm. bagaimana yang kita coba katakan kebahagiaan itu yang melampaui kesenangan dan kesusahan. Hmm, hmm, Bagaimana hmm. kesenangan dan kesusahan itu tidak mengganggu kita gitu ya. Oke. Nah, Pak Eki pernah merasakan satu kesusahan, satu penderitaan, tapi masih bisa um, apa ya menghadapinya dan masih merasakan kebahagiaan. Itulah yang harus kita latih setiap saat. Oke. Yang tadi dikatakan right understanding, right Mhm. attitude, and right practice. Justru ke ke apa kebahagiaan yang benar itu di dalam kesusahan, di dalam kesulitan, di dalam masalah gitu ya. Tetapi sekarang Oke. orang di dalam kesenangan aja tidak bahagia misalnya. Oke. Jadi ini bukan masalah senang susah atau senang sedih ya. Betul, Jadi dalam kondisi apapun itu bisa berbeda ya, tidak mempengaruhi gitu ya. betul. Nah, Itulah yang sebetulnya yang menjadi inti dari apa apakah itu Tao, apa mhm. Buddhism dan seterusnya itu bahwa dia mengerti. Nah, kita juga harus mengerti bahwa semua itu nggak ada apa-apanya gitu. Oke. Ya, ya. Kesenangan nggak ada apa-apanya, kesusahan nggak ada.
cuma segitu aja. Mhm, mhm. Ya pada akhirnya ya it's life ya seperti itu ya ya tidak ada apa-apanya ya. Nggak ada Ya, intinya tapi kan di kita harus membuat makna ya dari kehidupan ini. Jadi tidak ada apa-apanya bukan berarti kita tidak memberikan makna ya atas keberadaan kita. Artinya juga kan kontribusi ke orang banyak. Kan justru dalam kepercayaan saya justru kan makhluk iya yang atau manusia yang paling baik di mata Allah itu ya yang punya kontribusi ke manusia lain yang lebih banyak gitu, yang paling banyak. betul betul. Mm-mm. Tapi kontribusi eh, yang bisa dimulai dengan begini, selama masih ada diri, itu Mm-mm. kontribusi itu cuma buat diri, nggak bisa, nggak ada ruang buat orang lain. Makanya Hmm. Jadi menurut Pak Eki masih terkait dengan ego ya itu tadi. eh, Pada saat kita mengatakan betul bahwa sekali, manusia yang paling um, baik itu adalah yang mampu memberikan kontribusi ke manusia lain. betul. Jadi masih ada Lah, ego di situ. orang orang yang baik itu kan nggak nggak merasa dia baik dan nggak peduli kalau dia baik, nggak tahu Oke, kalau dia baik. Kalau saya merasa baik itu pasti udah nggak baik. oke. Nah itu yang ini ya, ya titik tipis sekali itu ya. Jadi orang baik dia tidak merasa bahwa dia baik gitu kan ya, dan dia tidak tahu dia baik gitu ya. Nggak Jadi ya, peduli. ya Lah itu lakukan seperti yang dia pikir harus lakukan gitu ya. betul sekali. Dia cuma Hmm. memberikan jawaban terhadap tantangan atau masalah yang ada pada saat itu, sehingga Hmm. kontribusinya bisa maksimal. Hmm. Kontribusi yang bukan berdasarkan pikiran, bukan Ya, ya, berdasarkan ya. pikiran dualitas atau kognitif itulah. Aha, aha. Nah, makanya ini jauh dari kesombongan yang dalam kepercayaan saya kan diinikan juga itu. Yang Kembali sombong, lagi, yang ya angkuh itu bukan level di derajat ketakwaan yang baik atau bukan di level yang tinggi, itu masih level sangat rendah. Termasuk betul. tadi ya berbuat baik atau eh, melakukan sesuatu untuk manusia lain kalau masih didorong oleh ego, kesombongan, keangkuhan, artinya ada udang di balik batu, ya jadi tidak ada ketulusan. Ya jadinya juga tidak ini ya, tidak ya apa yang dilakukannya itu. Oke, Pak Eki, ini terima kasih nih atas bincang-bincangnya. Nanti kita lanjut ke topik lain ini. Selamat Oke. beraktivitas kembali, Pak Eki. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima